Halo, selamat pagi teman-teman semua, khususnya member-member YGF. Kita bertemu lagi di dalam Celebration at Home. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Anthony Chen. Beliau adalah seorang master trainer, communication specialist, coach, CEO, konsultan, dan masih banyak lagi bidang profesional yang ditekuni oleh beliau. Sungguh suatu kehormatan bagi kami untuk dapat belajar bersama beliau di dalam celebration online kali ini, yaitu True Greatness. Ya udah, yuk, tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai celebration online pada minggu ini, dan mari kita persiapkan hati kita di dalam praise and worship bersama YGF Music. God bless you, have a blessed Sunday. Adik-beradik dan sister yang di rumah, kita sama-sama menyembah dan memuji Tuhan kita. Hey! Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Kan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Kan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Kan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus
nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Mari saudara-saudari yang terkasih, kita berikan hati kita, jiwa kita, apa yang kita punya hanya untuk Tuhan. Mari kita masuk lebih dalam dan lebih dalam lagi. Rasakan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa, penyertaan yang penuh kasih. Mari sama-sama katakan, dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Mari sama-sama katakan, dekat padamu itu rinduku. Setiap
kataku, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Sembah Dia. Sembah Dia, sembah. Satu hal yang kami ketahui ya Tuhan Yesus, kami percaya ya Tuhan, mengejar hadir-Mu adalah satu kerinduan bagi kami ya Tuhan. Terlepas dari segala masalah yang kami hadapi ya Tuhan, kami mau berserah kepadamu Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Katakan sekali lagi. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu
Halo teman-teman, kita bertemu lagi bersama di acara Celebration Online. Setelah kita mendengarkan pujian dan penyembahan yang dibawakan oleh teman-teman kita, mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia-Mu, atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih atas teladan Engkau melalui hidup-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu melayani orang dengan rendah hati tanpa melihat kedudukan ataupun kekayaan. Bentuklah hati kami untuk seperti menyerupai Engkau. Jamalah hati dan pikiran kami pada saat ini untuk mendengarkan ajaran Engkau dan biarkan kuasa Roh Kudus yang mengalir di dalam hati kami. Terima kasih ya Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Damai Tuhan berserta kita semua. Shalom Bro and Sis dimanapun Anda semua berada. Senang sekali saya Tony Chan boleh menjumpai Anda di ruang dengar Anda masing-masing. Dan saya bersyukur kita masih diberikan anugerah kesehatan, kehidupan yang membuat kita ada sampai hari ini. Bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi itu adalah semua karena anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan sebuah tema yang berjudul The True Greatness. Bicara mengenai kesuksesan. Kalau saya tanya hari ini kepada Anda semua, siapa yang mau sukses? Saya yakin semua orang pasti akan langsung menjawab, oh saya mau menjadi orang sukses, saya harus menjadi orang nomor 1. Semua orang berlomba-lomba untuk menjadi yang nomor 1. Semua orang berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama melihat bagaimana dari sudut pandang iman, bagaimana dari sudut pandang Tuhan kita Yesus Kristus melihat siapa yang terbesar. Saya ingin mengajak Bro and Sis sekalian melihat dari sebuah perikop yang saya akan bacakan dari Injil Markus bab 9 ayat 33 sampai 37. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan buat teman-teman semua. Pertanyaannya begini, boleh gak sih kalau kita pengen cepet kaya? Saya membayangkan kalau hari ini kita berjumpa secara offline, pasti banyak orang bilang boleh. Mungkin ada yang bilang boleh, iya boleh, enggak. Ada yang bilang kayaknya gak boleh. Mari kita lihat apa kata firman mengenai orang yang ingin cepat kaya. Ayatnya saya ambil dari Amsal bab 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Oleh sebab itu yang tadi menjawab ya, boleh cepat kaya. Nah, coba lihat lagi ayat ini. Jadi menurut Anda boleh gak cepat kaya?
Oke, kalau nggak boleh cepat kaya, saya ganti pertanyaannya ya. Saya ganti dengan pertanyaan begini. Oke deh Tuhan, saya nggak mau cepat kaya, tapi saya pengen jadi orang kaya. Kira-kira boleh nggak? Kalau kita berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku pengen jadi orang kaya. Nggak usah cepat-cepat kaya, tapi jadi orang kaya boleh dong. Karena dunia ini kan, ya kita nggak bisa menutup mata ya. Memang dunia ini selalu melihat segala sesuatu dari sisi materi. Setuju nggak? Semua diukur dari materi. Orang yang punya lebih pasti akan mendapatkan penghargaan yang lebih daripada orang yang berkekurangan. Sehingga sangat wajar doa orang beriman sekalipun mintanya cepat kaya atau minta jadi orang kaya. Nah pertanyaannya, kalau cepat kaya ternyata banyak masalah, oke deh. Kalau menjadi orang kaya boleh nggak? Ayatnya saya ambil dari 1 Timotius bab 6 ayat 9. Begini bunyinya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Wah, gawat deh. Mau cepet kaya gak boleh, kata Tuhan. Pengen jadi orang kaya juga susah ternyata. Lalu bagaimana? Apakah Tuhan bermasalah dengan kekayaan? Apakah Tuhan bermasalah dengan orang kaya? Semata-mata saya katakan Tuhan gak punya masalah dengan kekayaan. Tuhan gak punya masalah dengan orang kaya. Tetapi akan menjadi masalah buat Tuhan kalau kita anak-anak kepunyaannya yang menjadi fokus dalam kehidupan ini adalah hanya memikirkan kekayaan, adalah memikirkan tentang kesuksesan yang diukur secara dunia. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kita mau sama-sama refleksi bahwa ternyata kekayaan atau keuangan yang saat ini ada, yang kita masih boleh dipelihara Tuhan sampai hari ini, itu adalah merupakan suatu titipan untuk kita boleh menjadi berkat buat orang lain yang ada di sekitar kita. Itulah sebabnya di dalam perikop yang baru saja kita baca tadi, di dalam Injil Markus bab 9, para murid mereka semua bertengkar, disebutkan begitu ya. Mereka bertengkar untuk meributkan siapa yang terbesar di antara mereka. Mungkin Petrus mengatakan, aku yang terbesar. Tapi mungkin Yohanes mengatakan, no, aku yang terbesar. Aku murid kesayangan Tuhan, katanya gitu ya. Atau mungkin yang lain lagi mengatakan, no, aku yang terbesar. Yudas mungkin ya, karena dia yang bilang, saya yang pegang uang. Tetapi jawaban Yesus sungguh-sungguh di luar perkiraan para rasul. Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Ini kalau saya boleh kasih judul, ini namanya jurus terbalik. Dunia mungkin mengajarkan bahwa kamu kalau menjadi yang terbesar, kamu harus yang menjadi terdahulu. Tetapi justru sebaliknya, di dalam hukum kasih, hukum yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah ketika Anda dan saya mau menjadi yang terbesar, Anda harus mau menjadi seorang pelayan. Kita semua diundang untuk menjadi seorang pelayan yang memiliki hati hamba. Pertanyaannya, sudahkah kita memiliki hati hamba? Bagaimana cara kita mampu untuk menjadi seorang hamba yang setia di hadapan Tuhan? Pertama-tama, saya ingin terlebih dahulu mengajak teman-teman semua mengingat atau mungkin pernah menonton film-film zaman dahulu itu yang menggambarkan perbudakan. Seorang hamba itu kan dibeli oleh tuannya, sehingga dia bisa mendapatkan hidup. Dan hidup si hamba itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk melayani tuannya.
Beda dengan asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga yang hari-hari ini kita lihat ya. Coba kalau Anda nggak menggaji pembantu rumah tangga Anda atau asisten rumah tangga Anda, mungkin dia akan demonstrasi atau mungkin dia akan diam. Tapi perlahan-lahan barang-barang di rumah Anda akan hilang karena mereka merasa bahwa mereka punya hak mendapatkan gaji. Itu pelayan, mendapatkan upah. Tapi kalau hamba, upahnya itu adalah karena dia sudah menerima kehidupan dari si Tuhannya ini. Nah, inilah yang Tuhan mau kita semua lakukan. Tuhan mau kita mengambil bagian, peran penting ini, dan suatu penghayatan bagaimana menjadi seorang pelayan yang berhati hamba. Dan ternyata Yesus sendiri sudah menunjukkan, Yesus sendiri sudah memperlihatkan teladan pelayan yang berhati hamba itu. Dan Rasul Paulus mengingatkan kepada kita semua pada kesempatan ini dari Filipi bab 2 ayat 2-4. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudaraku yang terkasih, bro and sis dimanapun Anda berada, seorang hamba adalah seorang yang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya tidak dapat melakukan apa-apa karena hidupnya sangat tergantung dengan keputusan yang dibuat oleh tuannya. Dan kalau kita mau menghayati, kehidupan kita saat ini sangat tergantung dari apa yang difirmankan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu coba saya ingin mengajak Anda lihat lagi sekali ini ya. Oke. Sebagai seorang hamba berhadapan dengan hamba yang lain, artinya Anda dan saya, kita semua adalah orang-orang yang sudah ditebus. Itulah makanya kita semua adalah hamba Tuhan. Dan pertanyaannya coba lihat di sini. Kita mau jadikan ayat ini juga menjadi sebuah cross check buat kita ya. Spiritual check up buat kita pada kesempatan ini. Sudahkah kita berada di dalam kehidupan yang sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan? Sudah? Mari kita cek. Banyak di antara kita yang sudah pelayanan, setuju ya? Kita sudah melayani, mungkin di paroki, di lingkungan, di wilayah, di komunitas, dimanapun Anda semua berada. Apakah ada konflik? Halo? Anda masih mengalami konflik dalam pelayanan? Pertanyaan saya, kok bisa? Itu membuktikan bahwa ternyata kita sendiri dalam hidup bersama, sesama seorang dengan yang lain, sesama hamba, kita belum sehati, belum sepikir, belum hidup dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kita masih berantem kan? Kita masih terjadi konflik, betul? Bahkan sesama anggota tubuh Kristus pun saling menjatuhkan. Sesama komunitas pun saling menjatuhkan. Lalu di mana semangat yang menghamba itu? Ayat berikutnya, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Coba ngomong jujur. Anda lebih suka dipuji atau dikritik? Anda lebih suka disebut hebat atau Anda lebih suka dievaluasi? Secara manusia, saya pun sama. Saya lebih suka dipuji. Saya lebih suka menerima pujian. Tetapi ternyata hal itulah yang mencelakakan kita pada akhirnya nanti. Betul gak? Firman Tuhan katakan, sebaliknya
hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Artinya seorang hamba menyadari bahwa keberadaan hidupnya, apa yang ada dalam hidupnya, itu semata-mata adalah titipan. Bahwa ketika Tuhan memberikan kepada kita hari ini, kita boleh punya mobil, kita punya rumah, kita punya segala-galanya. Bukankah itu semua titipan yang Tuhan sendiri percayakan kepada kita? Tapi berapa banyak orang yang bermegah atas kekayaannya? Orang yang bisa dengan mudah menganggap orang lain yang tidak punya mobil lebih rendah, orang lain yang lebih miskin, artinya lebih rendah dibanding daripada dia. Teman-teman, Tuhan katakan yang seperti itu bukanlah yang terbesar. Apalagi dikatakan di dalam Filipi bab 2 ayat 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Mari kita coba cek. Anda bekerja dari pagi sampai malam mungkin. Anda pelayanan, melakukan banyak hal. Untuk apa? Untuk siapa? Ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu semua untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka ketika dalam perjalanan kehidupan kita ada gesekan, ketika dalam perjalanan kehidupan kita ada hal-hal yang kurang berkenan, yang mungkin ada konflik di sana, kita langsung menyadari bahwa itu adalah semata-mata cara Tuhan bekerja dalam hidup kita untuk mendewasakan kita, untuk supaya menyadarkan kita bahwa kita adalah hamba yang tidak berdaya, hamba yang kehidupannya sangat tergantung dari apa yang difirmankan oleh Tuannya. Itu cara berpikir yang baru. Oleh sebab itu, Bro NC, saudara-saudariku terkasih, saya ingin mengajak kita semua dimanapun Anda berada, yuk kita mulai lebih melihat lagi arti dari yang katanya hamba Tuhan. Mari kita sikapi lebih dalam lagi arti kata dari pelayanan. Hati yang menghamba. Apakah ketika hari Tuhan itu datang, Tuhan mampu melihat ada hati yang menghamba di dalam hati setiap kita atau tidak? Saya ingin menutup renungan saya pada kesempatan kali ini dengan kesaksian saya. Saya bersyukur karena pandemi ini. Karena apa? Saya banyak belajar hal. Tuhan banyak mendidik saya lewat pandemi ini. Terutama dalam hal yang berkaitan dengan tema kita pada kesempatan kali ini, berbicara mengenai the true greatness. Banyak orang mengatakan bahwa saya ini adalah orang yang multi talenta. Saya bermain musik, saya berkhotbah, saya pemimpin pujian, saya menulis lagu, saya tim multimedia juga, dan lain sebagainya. Sehingga perjalanan selama masa pandemi, ketika banyak persekutuan doa online, ya, banyak acara-acara rohani yang tadinya offline menjadi online, talenta saya berguna dalam arti bisa menjadi berkat bagi banyak komunitas, banyak gereja, dan lain sebagainya. Dan ketika makin kemari, wah, pekerjaan multimedia kok makin banyak banget ya. Banyak permintaan membuat acara-acara online, banyak permintaan untuk desain, membuat video, dan lain sebagainya. Dan pekerjaan beberapa bulan lalu itu begitu sangat padat ya, sangat padat, sehingga akhirnya ya tanpa saya sadari saya mengeluh. Duh, ini bingung gimana ya,
kerjaan banyak banget gitu ya, begadang setiap malam dan lain sebagainya. Nah di saat itu ketika saya mengeluh, istri saya menegur, kamu tahu nggak, itu semua kerjaan dari mana? Dari Tuhan. Tapi kenapa kok kamu mengeluh? Sontak sesaat itu saya langsung tersadar, oh iya ya, ini semua dari Tuhan. Tapi yang saya bingung begini, kok Tuhan memberikan saya kepercayaan dan lewat pekerjaan-pekerjaan begitu banyak yang sampai kadang-kadang kalau saya pikir kayaknya saya nggak bisa deh menyelesaikan semua pekerjaan saya ini. Sampai saya teringat tentang pertanyaan waktu itu dalam sebuah acara, siapakah aku di hadapan Tuhan? Dan di situ saya mulai tersadar lagi bahwa posisi saya adalah hamba yang tidak berguna di hadapan Tuhan. Bahwa saya ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan membawa saya, mengangkat saya, menjadikan saya berharga untuk kemuliaan-Nya. Dan di saat itu saya mulai merenungkan bahwa apa yang ada di dalam diri saya, talenta saya, bahwa segala sesuatu dalam hal materi yang saat ini saya ada di dalam hidup saya, itu semua adalah hanya titipan. Dan saya di situ mulai mendapatkan hikmat. Kenapa nggak saya bagi ya pekerjaan saya? Ya berbagi. Lalu akhirnya saya mencoba untuk mengumpulkan beberapa teman yang punya hobi yang sama di multimedia, punya skill yang tentu saja yang mumpuni ya. Dan saya mulai ajak, mau nggak kamu? Saya punya kerjaan ini, saya punya kerjaan ini, kerjaan itu. Dan akhirnya saya mencoba untuk belajar delegasi semua. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan bagian saya? Bagaimana dengan waktu saya? Apakah saya menjadi lebih longgar atau saya malah bisa jadi santai mungkin? Oh tidak saudara. Inilah yang saya boleh sharingkan, bahwa semakin saya menyadari keberadaan hidup saya, bahwa saya ada dan apa yang ada dalam hidup saya adalah untuk boleh menjadi berkat buat orang lain, saya tidak pernah kekurangan. Ketika saya menyadari bahwa saya harus bisa menjadi berkat buat sahabat-sahabat saya yang punya talenta yang sama mungkin, saya bisa berbagi. Oh kalau bikin musik sama teman saya yang ini. Oh kalau untuk desain sama teman saya yang ini. Oh kalau untuk bikin video sama teman yang saya ini. Sehingga pekerjaan saya bisa lebih organized dan saya bisa delegasi. Dan luar biasa, saya boleh memberkati teman-teman saya. Dan saya di situ sungguh-sungguh baru disadarkan, oh ini maksud Tuhan. Bahwa Tuhan rindu lewat hidup saya, lewat hidup kita semua menjadi saluran-saluran kasih-Nya. Kita semua menjadi saluran-saluran berkat-Nya. Tetapi yang seringkali kita tidak sadari adalah bahwa kita itu terlalu ego, kita tuh terlalu fokus kepada diri kita sendiri, sampai kadang-kadang kita sendiri tidak sadar atau lupa bahwa keberadaan kita di sini adalah untuk melayani Tuhan, bukan untuk membesarkan nama seorang Tony Chen, tapi nama Tuhan dimuliakan lewat Tony Chen. Dan saya mendapatkan sambutan yang luar biasa dari teman-teman saya. Mereka mengatakan, bro, thank you. Di saat-saat gue lagi BU gitu ya, lu ngasih gue banyak tugas begini, gue merasa terberkati. Saya bilang, praise the Lord, puji Tuhan. Jadi mulai hari ini, ketika saya mendapatkan suatu kepercayaan untuk melakukan sesuatu, saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, kemana aku harus membagi berkat ini? Kepada siapa? Karena aku hanya hamba Tuhan yang tidak berguna. Oleh sebab itu teman-teman semua, mari kita mau belajar lewat perikop yang tadi dikatakan. Siapakah yang terbesar?
kita mau kembali mengingat apa firman Tuhan kepada kita semua. Maka Yesus, firman Tuhan mengatakan di ayat yang 36, maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini di dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Seringkali kita melihat anak kecil yang mungkin lemah, tidak berdaya, belum bisa apa-apa. Tetapi justru kita mampu melihat ada Yesus hadir lewat wajah anak kecil yang lugu, yang polos, dan kita mau menyambut dia. Artinya kita mau menjadi saluran berkat, saluran kasih buat orang-orang kecil di sekitar kita, orang-orang yang butuh perhatian kita, orang-orang yang butuh pertolongan kita. Sadarlah bahwa kita semua adalah pelayan-pelayan Tuhan. Oleh sebab itu marilah kita menjadi seorang pelayan Tuhan yang sejati, yang memiliki hati yang menghamba. Dan milikilah semangat atau value yang saya beri nama Tony. Bukan karena saya namanya Tony, tapi Tony adalah singkatan dari totalitas melayani. Mari kita melayani Tuhan dengan totalitas. Dan jangan pernah kita berpikir bahwa pelayanan itu adalah segala sesuatu yang berkaitan di dalam komunitas gereja, persekutuan doa, paroki. No. Ketika Anda di dalam keluarga dan Anda melakukan segala sesuatu di dalam rumah tangga Anda seperti Anda melakukan untuk Tuhan, Anda sedang melayani Tuhan. Ketika Anda di dalam bisnis dan pekerjaan Anda menghadirkan Tuhan dan melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan, seakan-akan Anda melakukannya untuk Tuhan, Anda sedang melayani Tuhan. Ketika kita sedang pelayanan dan kita menghadirkan Tuhan, melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, dan Tuhan meraja, kita sedang melayani Tuhan. Mari kita terus lanjutkan hidup kita, sadar betapa kita adalah tidak berguna di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan yang membuat Anda dan saya berharga di matanya. Saya Tony Chan undur diri. Tuhan Yesus memberkati.